Halo guys, dapatkan diskon up to 70% untuk produk Hurricane. Dan ya, ada tas juga ya di Hurricane seperti ini ya. Teman-teman bisa order sekarang di Shopee untuk produk Hurricane-nya. Linknya ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas atau mereview kembali ya aplikasi penghasil uang ya. Lebih tepatnya membongkar kembali aplikasi penghasil uang money game Ponzi tipu menipu gitu. Banyak yang komentar di video saya sebelumnya gitu ya. Wah, penjelasannya salah, apalah itulah. Oke. Saya ketawa aja gitu ya. Kan benang merahnya tetap money game Ponzi. Tapi ya begitulah kalau pemain Ponzi kentangers yang ngeyel gitu. Karena kalau ada yang mengusik nggak laku aplikasinya gitu. Mereka nggak dapat komisi dari menjerumuskan orang lain gitu ya. Oke, nama aplikasinya Borobudur. Saya tahu teman-teman pasti Borobudur itu candi gitu ya, salah satu 7 keajaiban dunia. Tapi sekarang saya akan membahas Borobudur yang digunakan sebagai nama aplikasi money game Ponzi. Modusnya apa ya? Ada yang mengatakan investasi ya, ada yang mengatakan properti digital gitu kan, ada yang mengatakan platform blockchain properti. Udahlah banyak sebutannya yang jelas mengerucutnya ke satu, yaitu money game Ponzi. Kenapa kok saya yakin ini money game Ponzi gitu? Ya yakinlah, bisa dilihat dari marketing plan-nya teman-teman ya. Oke, di sini saya bacakan komentar para kentang-kentang ini teman-teman ya. Ada yang namanya siapa ini ya? Kelly Pusaka. Wow. Kelly Pusaka. Gak gitu kak katanya. Waduh, saya dipanggil kakak tuh. Itu transaksinya antar member ke member, gak ada deposito apalagi WD. Maksudnya apa tuh? Pembeli langsung transfer ke rekening kita, jadi gak nandon uang di APK. Oke, jadi maksudnya, jadi si penjual dan pembeli gitu ya. Jadi di aplikasinya itu gak nyimpen duit katanya. Terus Anda percaya? Saya tanya, Anda percaya? Gak ada deposito gimana? Ya ini istilahnya saja yang dirubah gitu. Istilahnya saja yang dirubah, nggak ada deposito, nggak ada WD gitu kan. Diganti dengan jual beli. Yang punya properti ya gambar lah, gambar properti kan ada gambar rumah, ruko gitu kan. Rukonya nggak ada, rumahnya nggak ada ya. Nggak tahu di mana gitu. Oh ini kan blockchain, properti digital. Ah, terserah Anda lah itu. Jadi istilahnya diganti jual beli. Jadi seolah-olah si member itu melakukan jual beli dengan member lainnya. Terus Anda percaya gitu. Kalau Anda menjual itu dijual ke member gitu, percaya? Terus ada lagi, nanti kita bahas ya biar nggak terlalu panjang ini durasi. Namanya Drax Ace. Wih, keren banget namanya ya. Semoga sekeren profesinya. Lu belum nyoba, harusnya lu coba dulu. Itu aplikasi kalau lu beli yang 50.000 setelah 30 menit yang lu beli itu terjual dengan bunga 40%. Oke. Jadi bukan lu beli 50.000 terus setiap 30 menit dapat untung.
40%. Hati-hati bang, sebaiknya dipahami dulu, jangan cuma baca terus lu terjemahi dengan pola curiga. Aduh, pola curiga. Ini udah kecium gitu, bukan curiga, saya yakin ini penipu gitu ya. Mau apa? Saya yakin ini penipu. Saya nggak curiga loh. Kalau curiga itu kan gampang ya. Nipu nggak ya, nipu nggak ya? Enggak, saya langsung katakan ini aplikasi penipu. Gitu ya, paham ya? Ya sama aja gitu. Mau 40%, mau 50%, bahkan 100% ya terserah mereka mau yang menipu gitu. Oke. Di sini ada lagi yang namanya Bilal Arum. Om Bilal nih. Om Bilal. Saya tonton penjelasan Anda mas dari awal sampai akhir, nggak ada yang benar. Penjelasan Anda katanya sama sekali nggak ada benernya mengenai Borobudur. Susah jelasin Anda karena Anda menilai sesuatu tanpa pernah menghadapi atau merasakannya sebelumnya. Ya, saya merasakan Ponzi ya, amit-amit lah ya. Ibarat Anda minum air, Anda gak tahu air itu manis, asin, tawar kalau Anda belum mencicipinya. Aduh, pakai istilah mencicipi air segala gitu kan. Gini ya, yakin gak ada yang benar. Terus itu yang saya bahas tentang tingkatan 3 level, gimana tuh ya? Kan banyak tuh konten kreator, youtuber yang gak detail ya, menjelaskan komisi referral itu dari mana ya. Gak ada tuh ya. Kadang konten kreator, youtuber Ponzi gitu kan, di skip aja tuh yang referral. Hanya sebutin aja dapat komisi 3 kedalaman, udah gitu aja gitu kan. Jarang tuh yang jelasin bahwa ini adalah skema money game Ponzi apalah itulah gitu. Enggak kan? Ya seperti itu. Dan ini ibarat Anda minum air, ini lucu sekali gitu ya. Anda gak tahu air itu manis, asin atau tawar. Gini ya, airnya air apa dulu? Kalau air putih saya tahu gitu ya. Air putih. Kalau airnya asam, asam lagi tuh kan. Mungkin asam kayak keteknya Bang Bilal nih ya. Om. Ampun om. Jadi kalau airnya bening gitu, bukan air putih ya. Kalau air putih itu kan susu. Kalau air bening dikasih sesuatu, baik itu gula ataupun garam gitu, itu kan nggak akan sebening asalnya gitu ya. Kalau tawar berarti kalau bening sekali itu tawar gitu aja lah ya. Airnya dulu sebutin dulu, jangan main air aja. Kalau air teh itu kan sama gitu ya. Nah kalau air tehnya manis sebelum diminum, tahu ya, biasanya ada busa-busa gitu ya, uapan dari gula gitu. Saya kasih lagi analoginya gini Om Bilal ya. Misalnya Om Bilal itu lagi apa ya, lagi berada di puncak tebing yang tinggi, berdua tuh sama temen Om Bilal ya. Dan temen Om Bilal itu ngingetin, Om Bilal hati-hati, kalau jatuh bisa mati, kalau jatuh dari tebing, dari jurang bisa mati, apalagi di bawahnya banyak batu gitu. Om Bilal nggak tahu lagi. Om Bilal nggak percaya tuh bahwa kalau jatuh dari tebing itu bisa mati, nggak percaya dia. Lalu Om Bilal itu terjunlah ke sana gitu. Ya apalah yang terjadi gitu. Ya pikirkan saja ya Om Bilal ya. Jadi ini analoginya harus yang ekstrim gitu. Karena ini kan ujungnya penipuan gitu. Kalau ada orang yang mengingatkan Anda jatuh dari tebing itu bakal mati, harusnya Anda percaya dong gitu. Jadi kalau ada yang mengingatkan Anda bahwa ini adalah money game Ponzi, harus percaya gitu ya Om Bilal ya. Terus saya cari informasi tuh ya,
Oke, sebelum cari informasi ya, jangan lupa. Nih, ini teman-teman ya. Kan ini jelas money game Ponzi. Nah, ini mana ya? Ini ajalah ya. Pendapatan referral ya, ada 8% untuk level 1, 5% untuk level 2 ya. Selanjutnya 3% untuk level 3. Itu adalah skema money game Ponzi 3 kedalaman. Hanya saja ya desainnya itu diagram gitu ya, bukan piramida. Aduh, digituin aja kok jadi bingung Anda semua ya. Gini, ibarat rumus matematika gitu ya. Rumus matematika mau dibawa ke Kalimantan, Sumatera, ke Inggris, ke Amerika, ya tetap rumusnya sama gitu. Mau diagramnya bulat, mau piramida, ya jelas ya. Ini money game Ponzi gitu. Tingkatan referral 3 kedalaman. Ya, jangan melihat desain, oh ini bulat, oh ini bukan Ponzi, karena Ponzi itu skemanya piramida ke bawah kayak gitu. Ya enggak lah ya. Yang dilihatnya itu levelnya gitu. Bebas aplikasi mau mengilustrasikan 3 kedalaman ini pakai kotak pakai balok 5 itu terserah mereka. Yang jelas ini levelnya level 1, 2, 3, 8%, 5%, 3%. Itu money game Ponzi. Sekarang saya tanya, kalian pernah nggak melihat di channel YouTube ya, di YouTube YouTuber yang menjelaskan aplikasi ini, pernah nggak menjelaskan yang pendapatan referral 3 kedalaman yang detail? Pernah nggak? Jarang ya. Jarang, karena itu adalah kunci teman-teman. Yang tingkatan 3 level ini kunci money game Ponzi. Kalau kalian menemukan ada pendapatan referral seperti ini, tinggalkan. Jangan malah tergiur gitu. Untuk orang awam ya. Kalau para pemain Ponzi yang komen tadi itu, dia tahu aplikasinya Ponzi gitu ya. Tapi karena mereka mencari uang di sana ya, seperti itu. Mereka mencemari komentar-komentar di video saya gitu. Ya. Karena kalau aplikasinya nggak ada yang make, nggak ada yang join member baru, ya cepet-cepet kabur aplikasinya gitu kan. Mereka rugi ya. Mereka kan pengen main di awal biar cuan gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi ini ya, tingkatan level ini money game Ponzi. Makanya dari awal muncul aplikasi ini dulu ada, kalau nggak salah sebelum ini ada namanya Eternity gitu. Tapi sayang Eternity itu nggak lama ya. Mungkin kalah saingan sama Borobudur gitu. Atau mungkin sama pemiliknya dengan Borobudur ya. Modusnya sama. Investasi properti digital halu gitu kan. Nah, jadi jelas ya. Itu alasan saya mengatakan bahwa aplikasi Borobudur ini adalah tipu menipu. Apakah aplikasi seperti ini membayar? Membayar di awal ya. Meskipun dalihnya Borobudur ini transaksi member dengan member. Mau contoh yang skalanya lebih besar, yang di dalamnya ada jual beli member dengan member yang menggunakan skema referral seperti ini, VTube. Sampai sekarang maintenance terus, udah setahun loh VTube itu bermasalah maintenance. Itu kan makanya disebutkan ilegal VTube itu, karena di dalamnya ada tingkatan seperti ini, tingkatan referral ya. Dan di dalamnya ada transaksi member dengan member juga gitu. Kan salah satu, kan gini ya, kata OJK, ini sekilas VTube ya, karena mirip ya. Kata OJK, kalau VTube mau legal harus menghapus komisi referral, tingkatan referral seperti Borobudur ini ya.
dan menghapus jual beli antar member. Harus dibeli oleh perusahaan. Ya, gitu. Paham ya? Berarti skema seperti ini dilarang oleh OJK. Gitulah, skala yang lebih besar itu VTube gitu. Dan ada yang bilang bahwa wah Borobudur lagi mengajukan perizinan ke OJK, apalah itu ya, lembaga-lembaga pemerintah yang bersangkutan gitu. Yakin, Anda percaya pihak aplikasi Borobudur itu sedang mengajukan perizinan? Ini udah jelas money game Ponzi, bos. Kalau mereka mengajukan perizinan dengan skema seperti ini, marketing plan-nya auto dilempar tuh berkas-berkasnya sama Petonggam L. Tobing, Ketua OJK dan Satgas Waspada Investasi. Ya, gak mungkin mereka udah jelas marketing plan-nya money game Ponzi, datang ke OJK dilempar gitu. Kan ilegal, dilarang gitu. Masa Anda percaya gitu? Ya untuk orang awam ya saya maklum gitu karena keterbatasan informasi. Tapi untuk pemain Ponzi udahlah. Kalian itu bilang saja ke member-member baru, ini itu Ponzi. Ponzi yang ujung-ujungnya scam, dan scam itu bukan berarti tutup, bukan berhenti beroperasional. Tapi scam itu penipuan. Gak percaya arti scam penipuan? Anda ketik sekarang ya, ketik di Google terjemahan Inggris ke Indonesia. Udah belum? Udah ya, saya hitung sama 3. 1, 2, 3. Anda ketik di Google, ketik ya di kolom pencariannya, terjemahan Inggris ke Indonesia. Oke, sudah ya, saya anggap sudah ya. Nah, akan muncul tuh 2 kolom kalau nggak salah ya, 2 kolom. Di kolom Inggris kalian ketik scam, SCAM, secam ya, secam ditulisnya ya, dibacanya scam, SCAM. Oke, udah lihat terjemahannya di bawahnya. Itu terverifikasi loh terjemahannya. Apa coba artinya? Iya itu teman-teman, penipuan artinya gitu ya. Aduh, gini aja kok ribet. Ini udah jelas Ponzi. Bilang ke member baru ya, para pemain Ponzi kendanger gitu ya, bahwa ini Ponzi gitu. Suatu saat akan scam. Dan scam itu bukan tutup, penipuan ya. Lalu ini apalagi lah, udahlah nggak jelas kalau itu. Lalu saya cari informasi karena durasi udah berjalan lama nih. Saya cari informasi itu di grup Borobudur diskusi di Telegram gitu ya. Nah ini teman-teman lah, lihat sendiri ya. Jangan promosi culik katanya, culik menculik. Promosilah di grup-grup share link secara umum. Dengan baik orang lain datang jika tertarik untuk mencoba daripada kita yang menawarkan sesuatu yang beresiko secara pribadi. Ini kalau nggak salah yang akun ini ya, itu banyak komen ya. Mungkin ya yang paling aktif gitu di grupnya. Nah, ini adalah kisi-kisi dari yang namanya Kumat Project ini, akun Telegramnya itu ya. Dia bilang kan menawarkan sesuatu yang beresiko secara pribadi gitu. Mungkin di grup Telegramnya itu banyak yang ngejapri gitu. Oh, pakai kode undangan saya gitu. Ya. Karena apa? Ya iya, dia itu si Kumat Project itu tahu bahwa leader-leader money game Ponzi itu bisa dipidana. Ya, ini infonya. Itu dari Bareskrim. Ya. Leader Ponzi, leader aplikasi seperti ini yang kalau nggak paham leader, yang banyak mengundang orang lain lah ya. Jadi leader itu member yang memiliki downline bawahan yang banyak merekrut orang lain gitulah ya. Dan dia mendapat komisi. Itu adalah kategorinya leader. Mau 1, mau 2, mau 1000, mau 1.000.000 membernya tetap saja itu leader gitu.
mau 1, mau 2, mau 1000, 100 gitu kan. Kalau dia mengundang orang lain, 1 saja mengundang orang lain, dia itu sudah jadi leader gitu ya. Yang membedakan leader dan member biasa itu ya, leader adalah member yang memiliki bawahan member lain ya gitu. Kalau member biasa adalah member yang stop sampai dia saja gitu, yang nggak punya bawahan, yang nggak merekrut orang lain gitu. Dan biasanya member seperti itu yang akan kena tipu gitu ya. Nah di sini juga ada info ya, mungkin dari pihak Borobudurnya gitu ya. Admin harap semua member lebih berhati-hati karena platform Borobudur semakin booming dan berkembang. Maka banyak pihak tertentu ingin mencari cara menipu para member Borobudur. Jadi mohon lebih teliti ya. Setiap transaksi hanya fokus pada rekening. Transaksi yang tertera di app-nya gitu ya. Apabila ada yang menawarkan rekening baru untuk ditransfer, bukanlah tanggung jawab platform. Jadi mohon lebih berhati-hati. Lucu tuh. Jadi sistem di Borobudur itu kita menjual atau membeli terutama ya, itu harus ke nomor rekening yang disediakan di platform ya. Katanya itu nomor rekening member lain juga gitu ya, transaksi jual beli lah gitu ya. Kalau Anda menjual pasti ada nomor rekening pembeli gitu. Kalau Anda mau beli pasti ada rekening penjual, itu mau katanya gitu. Tapi saya mau tanya ke para membernya gitu ya, percaya Anda itu nomor rekening member lain ya? Siapa tahu itu nomor rekening aplikasinya ya, yang punya aplikasinya gitu ya. Ini bener kok, enggak perusahaan enggak dapat apa-apa, cuma dapat komisi seperti biaya admin gitu. Anda percaya seperti itu? Kalau Anda percaya gitu ya, saya sarankan Anda mengonsumsi lebih banyak lagi minyak ikan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi gini ya, kalau properti, nah ini ada lagi nih, jangan transfer ke rekening yang tidak tercantum di APK saat melakukan pembelian. Jadi gini, maksudnya gini kan, aplikasi Borobudur itu katanya transaksinya jual beli member dengan member, harusnya gitu kan. Harusnya kalau nggak mau dicurigai gitu, tadi kan ada yang bilang wah saya curiga terus, padahal itu jelas menipu ponzi. Ya dibebaskan lah gitu. Seperti NFT misal di OpenSea itu, si penjual bisa melihat akun si pembeli bisa melihat akun si penjual gitu. Seperti di Indodax. Kalau blockchain ya, ini kan mengklaimnya properti blockchain gitu ya. Padahal cuma gambar-gambar hotel, rumah gitu kan, apartemen. Aduh ampun. Harusnya kan bisa dibebaskan gitu. Misal Anda gitu kan lagi bokeh gitu kan, lagi nggak punya duit, tapi Anda punya aset tuh di aplikasi Borobudur. Wah, misal 300.000 misalnya, punya ruko gitu ya, harganya 300.000, ruko apa ya 300.000. Misal Anda tuh nggak punya duit gitu, wah pengen ngopi nih, jual properti yang ada di Borobudur gitu kan. Nah misal Anda mau jual ke teman Anda gitu, bro saya nggak punya duit, misal gue nggak punya duit, pengen ngopi, beli dong ruko gue di Borobudur gitu kan. Oh berapa bro? 300.000. Oke. Harusnya kan bisa ya. Oh mana nih? Oke jual. Gitu ya. Bisa aja kan. Harus itu kan lebih bagus itu ya. Jangan bilangnya duit nggak ditampung di aplikasi, tapi penjualan ditentukan gitu nomor rekeningnya oleh aplikasi yang tercantum di aplikasi. Anda percaya lagi itu nomor rekening si pembeli atau penjual atau member-member gitu.
Itu kan bisa saja itu aplikasi naon lagi ya. Bisa saja itu nomor rekening pemilik aplikasinya. Oh kan membernya banyak, ribuan gitu. Gak mungkin punya nomor rekening ribuan. Gak ada yang gak mungkin kalau penipu gitu. Money game Ponzi itu kan seperti judi. Ya, judi, tahu judi ya. Judi tebak skor bola, judi apapun itulah yang online ya. Yang ada deposit. Itu kan beda-beda nomor rekeningnya. Gak hanya satu rekening. Ya money game Ponzi juga 11-12 yang judi gitu. Penipu gak cuma punya satu rekening gitu. Kalau ada penipu yang punya satu nomor rekening, itu penipu pemula gitu. Kasus-kasus penipuan online seperti ini kan banyak rekening yang digunakan, bos, ya. Jadi kalau Anda percaya begitu saja dengan adminnya, banyakin minyak ikan lah ya. Ya, banyakin minyak ikan. Jadi tetap saja ini money game Ponzi. Modusnya jual beli antar member, jual beli properti digital gitu. Dan satu lagi, logika gitu. Saya tanya logika saja. Ya. Properti itu beda dengan aplikasi Borobudur ini beda dengan NFT, OpenSea gitu kan. Itu ada aset non fungible token gitu. Foto si Gojali itu yang viral itu bisa miliaran gitu. Bisa dimiliki. Itu ada kreativitas, bisa membuat gambar atau apapun itu. Dan bebas menjualnya bisa kemana saja gitu. Si penjual bisa melihat-lihat, misal kalau toko itu etalase, wah ini asik nih, beli gitu. Enggak, ini harus ditentukan oleh aplikasi nomor rekeningnya, tinggal ada di sana gitu kan, dalam hitungan detik pula gitu kan. Kalau penjualan seperti itu kan biasa antre dulu. Ini banyak tutorial yang membeli langsung dapat. Menjual langsung dapat. Aduh, ampun. Dan biasanya kalau properti itu susah masuk ke logika gitu. Properti, ruko, rumah, apartemen, hotel, itu kan banyak gitu ya. Saya menceritakan ini ke teman saya yang berbisnis di properti. Dia ketawa asli. Ketawa ya. Ada yang properti itu kan banyak ya, bisa apartemen ya ruko, kos-kosan juga itu properti mungkin ya. Iya, kategorinya kalau menurut saya. Terus perumahan, perum gitu kan. Itu kan sama saja gitu. Dan kalau bentuknya rumah, ruko, properti seperti itu kan harusnya ada yang menghuni, bos ya. Jadi misal nih, ini kan di Borobudur itu cuma jual beli aja, siapa yang menghuninya gitu. Yang menghuninya mungkin kuntilanak tuh di ruko-rukonya atau di apartemennya. Nggak logis gitu. Misal Anda punya satu properti, ngapain dijual? Kan kalau properti itu bisa menghasilkan. Misal kalian punya ruko gitu ya, ruko ya. Kalian punya ruko. Itu dari satu ruko kalau nggak dijual bisa menghasilkan gitu. Anggaplah kalian beli ruko 10 juta. Kalian sewakan. Itu kan bisa menghasilkan lebih dari 10 juta gitu kan. Ataupun kalau dijual itu udah pernah diinvestasikan dengan cara disewakan gitu. Ya kalau kepepet tinggal jual. Harganya naik gitu. Nggak ada ruko-ruko atau rumah harga 2 juta gitu kan. 1.300.000 apaan itu, rumah gaib gitu ya. Oke, itu sajalah. Oh, saya sudah katakan belum? Saya menceritakan ini ke kawan saya yang di bisnisnya di properti real. Oh, udah tadi ya, udah ya. Teman saya ketawa gitu. Jadi untuk orang awam jangan sampai kalian terjebak oleh aplikasi ini. Ini money game Ponzi ya. Mau bagaimanapun mereka komentar lagi nih kalau ada di video ini, abaikan saja ya untuk orang awam ya. Karena tujuan mereka berkomentar ya, pemain Ponzi berkomentar itu mereka hanya mencemari saja mindset orang awam yang sedang mencari informasi gitu ya. Jadi jelas ini money game Ponzi ya.
Saya tidak mau klarifikasi apa itu. Ada yang bilang klarifikasi anak. Enggak lah, ini money game Ponzi. mau bukti ya tunggu aja ya. Makanya orang awam jangan gabung. Biar aplikasi ini cepet-cepet kabur gitu ya. Karena kesejahteraan gitu. Kesejahteraan aplikasi ini tergantung adanya member baru yang gabung gitu. Ya. Jadi nyawanya itu ada di member baru gitu ya, money game Ponzi itu. Karena ya intinya sama, membayar member dari uang member lain. Modusnya ini transaksi antar member. Tapi nomor rekening ditentukan di aplikasi. Bagaimana mungkin Anda percaya? Aduh. Oke, itu saja review kali ini ya tentang Borobudur, aplikasi properti digital. Di dalamnya banyak gambar ruko, banyak gambar apartemen dan lain-lain. Ya, mungkin diambil dari kalender. Oke. Jangan lupa ngopi, hindari money game Ponzi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Ingat, para pemain Ponzi bermain aplikasi money game Ponzi itu disadari ataupun nggak disadari mereka mengharapkan keuntungan dari kerugian orang lain. Ya, jadi kalau ada orang yang mengajak Anda bergabung di aplikasi ini, bermain di aplikasi ini, itu orang itu adalah mengharapkan keuntungan dari kerugian Anda gitu ya. Hati-hati. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.